Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Aji Sudibyo Bincang-Bincang. Pemirsa, sahabat, semeton dimanapun berada, semoga kalian semua selalu sehat dan berbahagia. Politik adalah hitung-hitungan. Politik adalah realita. Politik sesungguhnya adalah hitung-hitungan tentang realita. Kalau bicara masalah itu, tentu Pilgub Bali 2024 akan dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mengapa demikian? Tentu hitung-hitungan dan realitanya jelas. Data KPU 2019 menyatakan bahwa PDIP menguasai 53,4% suara nasional atau sekitar 1,257 juta suara. Di level provinsi, PDIP menguasai 33 kursi dari 44 kursi yang ada. Hal serupa juga dilakukan PDIP di seluruh kabupaten di Bali dengan penguasaan hampir 54%. Selain itu, PDIP juga berhasil menyabat seluruh posisi bupati yang ada di kabupaten kota di Bali. Hanya Jembrana yang saat ini dikuasai oleh Partai Demokrat dengan bupatinya Nengah Tambo. Lalu, bagaimana dan siapa saja yang berpeluang untuk memimpin Bali dari tokoh PDIP? Tentu belakangan banyak nama yang muncul dan digadang-gadang untuk memimpin Bali 2024-2029. Nama pertama yang muncul tentu nama Dr. Wayan Koster, Gubernur Bali saat ini. Ada juga nama Bupati Badung saat ini, Inyoman Giripraste. Ada nama Bupati Buleleng, Iputu Agus Suradjana. Juga ada nama Menteri Koperasi dan UMKM mantan, yaitu Anak Agung Ngurah Puspoyoga. Ada nama Made Urip, ada nama Rai Wirajaya, bahkan juga ada muncul nama Bintang Puspoyoga. Lalu, kemana tokoh-tokoh di luar PDIP? Apakah mereka berpeluang juga untuk memenangkan Pilgub Bali 2024? Tentu mereka punya peluang. Tetapi sepertinya mereka masih ragu-ragu dan masih menghitung-hitung, masih melihat realita apakah mereka maju atau tidak di 2024. Ada nama Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, mantan wali kota Denpasar. Ada nama Cokordo Oko Ardano Sukawati atau yang sering dipanggil Cok Aceh, wakil gubernur Bali saat ini. Ada nama Gede Sumarjaya Linggih, ada nama Nengah Tangbo Bupati Jembrana saat ini. Tentu pemirsa, sahabat semeton dimanapun berada, kembali Aji ingatkan bahwa politik adalah hitung-hitungan tentang realita. Kalau bicara masalah itu tentu tokoh-tokoh PDIP lah yang paling berpeluang untuk memenangkan Pilgub Bali 2024. Lalu, siapakah tokoh-tokoh PDIP yang paling berpeluang untuk memenangkan Pilgub Bali 2024? Tentu berbagai survei, berbagai indikator yang ada saat ini masih menempatkan Dr. Wayan Koster sebagai tokoh yang paling unggul, bahkan jauh lebih unggul dari tokoh-tokoh lainnya yang muncul saat ini. Mengapa Koster dikatakan lebih unggul? Tentu karena Koster saat ini adalah Gubernur Bali. Koster saat ini memegang kebijakan, memegang anggaran yang tentunya bisa diakselerasi oleh Koster ke masing-masing masyarakat, sehingga masyarakat merasakan dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Koster. Lalu, kebijakan-kebijakan mana yang buat Koster jauh lebih unggul dari tokoh-tokoh lainnya? Pertama, tentu kebijakan Koster dengan mengeluarkan Perda 4 2019 tentang desa adat. Perda ini menunjukkan komitmen Koster yang tinggi tentang bagaimana memberdayakan dan menggerakkan desa adat dan masyarakat adat. Koster juga menggelontorkan dana 300 juta kepada masing-masing desa adat yang tujuannya untuk membantu desa adat
dan memberdayakan ekonomi desa adat. Tentu ini menjadi poin penting bagi Koster di 2024. Lalu, poin kedua, proyek infrastruktur yang besar yang berhasil di lobi Koster di tingkat nasional saat ini sedang berlangsung. Ada pembangunan dan penataan Pura Agung Besakih. Ada pembangunan pusat kebudayaan Bali di Kelungkung. Dan juga ada program-program lain yang mungkin akan direalisasikan Koster dalam 2 tahun sisa kepemimpinannya. Mungkin kita melihat ada pembangunan bandara di Beleleng, ada mungkin nanti pembangunan jalan tol dari barat ke timur. Tentunya itu akan menjadi poin penting bagi Koster di 2024. Selain itu, memang ada sejumlah tantangan Koster di awal kepemimpinannya ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Banyak orang merasa kesal ketika Koster memberikan imbauan-imbauan tentang bagaimana kita menghadapi COVID ini. Tentu waktu itu kita merasa, mungkin masyarakat merasa bosan dengan imbauan-imbauan. Tetapi setelahnya Koster mampu membuktikan diri bahwa dia berhasil mengendalikan COVID dan menjadikan Bali sebagai daerah yang paling tinggi vaksinasinya. Dan yang lebih hebat lagi, setelah berhasil mengendalikan COVID, Koster berhasil melobi ke pusat untuk membuka pariwisata Bali tentunya dengan tanpa karantina. Hal itu sudah terbukti saat ini. Banyak wisatawan masuk dan masyarakat sudah mulai bergerak ekonominya. Tentu lagi ini akan menjadi nilai positif bagi Koster. Jadi, peluang Koster saat ini untuk memenangkan Pilgub Bali 2024 akan jauh lebih terbuka dari tokoh-tokoh lainnya yang ada di Bali. Tentu ini baru hitung-hitungan tentang realita. Tentu politik tidak hanya bicara tentang itu. Politik ini berkembang, politik ini cair, dan waktu masih tersedia untuk bagi tokoh-tokoh lain untuk membuktikan dirinya layak dan pantas untuk memimpin Bali. Pemirsa, sahabat, semeton dimanapun berada, Aji tentu tidak ingin menggiring masyarakat, menggiring semeton sahabat untuk memilih tokoh-tokoh tertentu. Aji ingin memberi pengetahuan, memberi hitung-hitungan, ingin mengungkapkan realita yang ada di masyarakat, tentunya dikembalikan lagi kepada keinginan masyarakat. Harapan Aji, mari kita song-song pemilihan Gubernur Bali 2024 dengan tujuan bersama bagaimana Bali menjadi lebih maju, Bali menjadi lebih sejahtera, dan Bali mampu mempertahankan adat dan budaya Bali. Aji Sina Bantu Pramasanti. Om Santi 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 Om.